Shalom. Nah, pagi ini saya nggak akan nanya ada sukacita, karena saya yakin dan percaya pasti akan selalu ada sukacita dalam hati kita. Amin. Tapi sebelumnya saya mau minta izin sama Bapak Ibu Gembala untuk 5 detik aja buka masker, boleh? Ya, kita bisa buka masker kita ya, semuanya, musik juga, dan kita mau tarik nafas untuk kita membuktikan apakah kita ini merasakan kasih setia Tuhan. Boleh? Ya, dalam hitungan ketiga kita sama-sama tarik nafas, terus hembuskan pelan-pelan ya. Oke, 1, 2, 3. Bisa bernafas pagi ini? Ada yang hidungnya tersumbat? Enggak ya? Puji Tuhan. Berarti kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Gak ada alasan untuk kita gak mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Engkau sungguh baik. Katakan bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik.
termulia, kasih-Mu terindah. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau bersuka cita, kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan, Engkau disenangkan atas apa yang kami lakukan saat pagi hari ini. Kami merasakan banyak kebaikan Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang setia. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, mari kita memuji Tuhan. Persiapkan hati kita untuk firman Tuhan.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersihkan pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu
Tuhan, pagi hari ini Engkau Allah kami yang kami sembah, Engkau Allah kami yang kami sanjung, Engkau Allah kami yang kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami masih boleh dapat beribadah Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu oleh karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sekarang saat ini kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, untuk Tuhan mengatur seluruh kehidupan kami dengan seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih dapat beribadah kembali, ya. Masih dalam suasana yang pandemi ya saudara. Tetapi kita bisa beribadah itu adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah percaya melayani pada hari ini. Mari kita belajar di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang gak asing lagi ya, ayat hafalan buat kita semua. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33 ya. Ini ayat hafalan ya saudaraku. Yang hafal tidak usah buka Alkitab ya. Yang belum hafal silakan buka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, firman Tuhan ini, Tuhan katakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah ya. Kita harus mencari kebenaran Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Tuhan berbicara ayat ini karena di ayat sebelumnya dikatakan tentang hal kekhawatiran, tentang masalah kehidupan seluruh manusia. Bahwa setiap kita manusia itu memerlukan setiap kebutuhannya. Nah, saudara, tetapi Tuhan katakan bahwa hal itu ya, Tuhan pasti akan berikan. Hal itu itu adalah tambahannya. Tapi yang Tuhan mau sebelum kita mencari yang menjadi pokok kehidupan kita, Tuhan mau kita mencari dahulu kerajaan Allah ya. Ayat ini sudah seringkali kita hafalkan ya, mulai dari kita sekolah minggu sampai kita sudah lansia mungkin ya saudara, kita hafal ya. Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Tetapi apakah kita sudah mengerjakannya? Ayat ini ya saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan di sana bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita membalikkan itu ya. Manusia sering membalikkan ayat ini ya. Dia cari dulu semuanya itu, cari semuanya itu, baru cari kerajaan Allah. Manusia sering berpikir, nanti aja kalau aku sudah sukses, kalau sudah punya semuanya, baru aku setia melayani, baru aku setia ke gereja, baru aku setia memberkati. Ya. Seringkali manusia itu membalikkannya seperti ini. Selama yang dikasih Tuhan, ya. Ketika kita lahir, Tuhan itu sudah memberikan setiap kebutuhan manusia itu ya. Setiap kita yang sudah lahir, pasti kan kita sudah di ayat yang sebelumnya hal kekhawatiran ini Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang yang kamu makan, kamu pakai, kamu tinggal. Ya. Itu kebutuhan hidup manusia ya saudara. Sejak kita lahir kita sudah diberikan itu oleh Tuhan ya. Ya, kita lahir kan masih ada orang tua, sama orang tua dikasih baju ya kan, diberi susu, berarti makanan ya, ada tempat tidur, itu tempat tinggal. Sejak kita lahir Tuhan sudah cukupkan itu. Tetapi seringkali kita ketika kita sudah menginjak dewasa ya, kita mulai ragu ya. Kita mulai bingung ya, gimana nanti ya masa depanku, di mana nanti ya, dan sebagainya dan sebagainya.
Sehingga setiap kita yang sudah bertumbuh, ya, yang punya keinginan, aku kepingin uang banyak, kerja mati-matian. Untuk apa kamu kerja? Ya untuk masa depanku, beli rumah yang gede, beli mobil, beli ini, ya. Supaya aku mempunyai kepribadian, gitu. Mobil pribadi, rumah pribadi. Nah itu, siapa yang dikasih Tuhan? Tetapi Tuhan inginkan bahwa sebelum kita mencari lebihnya, ya, karena Tuhan sudah memberikan waktu lahir, kan Tuhan sudah memberikan kehidupan, kebutuhan manusia itu. Dan nanti selanjutnya itu adalah tambahan, di ayat ini katakan tambahannya. Jadi kita jangan fokus untuk mencari tambahannya. Tuhan mau kita fokus mencari kerajaan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, apalagi kondisi yang seperti saat ini, ya, kita bersyukur kalau yang masih kerja, ya saudara. Bagaimana yang tidak bekerja, ya? Ya pasti ayat ini menjadi tantangan buat kita, ya. Menjadi bagaimana, ya? Aduh Tuhan, mungkin aku sudah tidak kerja dan sebagainya. Gimana ini, ya? Tuhan tetap katakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Kalaupun sudah katakan cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Ini adalah janji, dan Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Saudara yakini ini, coba, ya, cari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan menepati janjinya. Apakah kerajaan Allah itu, saudara yang dikasih Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu yang harus kita cari dengan sungguh-sungguh, yang harus kita menjadi tujuan utama kita, ya. Nanti bonusnya Tuhan akan berikan tambahan-tambahan. Yang harus kita cari adalah kerajaan Allah. Kita melihat dalam Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan Allah ini adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan mau kita mencari kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kita yang sama dengan keinginan Tuhan. Ini adalah kebenaran. Dan kita harus mencari kebenaran di dalam kehidupan kita ini, saudara. Ya, mungkin kita sudah menjadi anak Tuhan dari lahir, ya. Dari nenek moyang kita, ya. Kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran? Apakah kita sudah melakukan setiap firman Tuhan selama ini yang sudah kita dengar? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau, ya, setiap firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Firman itu kita hidupi, kita jalani. Sehingga firman itu tidak hanya omong saja, tidak hanya kata orang, tidak hanya kalau ingat, ya. Tetapi firman itu harus kita lakukan. Setiap apa yang kita pikirkan harus kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan harus di dalam kebenaran. Kalau seluruh apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini berarti kita hidup di dalam pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita lakukan setiap firman Tuhan. Kita selalu inginkan dalam kehidupan saudara. Ya, ketika lakukan firman Tuhan, Tuhan, kalau aku lakukan ini kan janjimu seperti ini. Saudara bisa meminta seperti itu. Aku lakukan firman Tuhan, Tuhan kan janji seperti ini.
Saudara kerjakan firman Tuhan, saudara lakukan kehidupan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara minta, Tuhan, ya. Tetapi kita lakukan juga harus dengan tulus, ya saudara. Bukan itu tadi tujuannya mencari tambahannya, lalu kita melakukan. Saya tak lakukan firman Tuhan, ya, supaya tambahannya itu cepat dikasihkan. Tetapi ketika tambahan belum datang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, hidup di dalam kebenaran. Terlebih hari-hari yang terakhir ini, ya saudaraku, kita sudah nggak lama lagi Tuhan datang, ya. Hiduplah di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan, lakukan semua kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sabar, kita harus setia, ya, di akhir zaman ini menantikan kedatangan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini saat ini. Berarti saudara adalah pilihan Tuhan. Berarti saudara adalah disayang Tuhan. Saudara mau berani hidup di dalam kebenaran. Jadi kita harus pertahankan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi berkat bagi lingkungan kita, ya saudaraku. Karena semakin hari memang anak-anak Tuhan memang harus istilahnya dimurnikan, ya, dengan berbagai hal. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita tetap akan tinggal di hadapan Tuhan. Kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah itu, ya, bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Kalau hidup kita di dalam kebenaran, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, maka di dalam jiwa kita, di dalam hati kita akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketenangan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, ketenangan. Maksudnya apa, saudaraku? Ya, kadang ya kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran, sebelum kita istilahnya menerima Tuhan sebagai juru selamat, pasti manusia itu mempunyai pikiran, mempunyai jiwa yang nggak tenang. Saya dulu sewaktu sebelum masih remaja, ya, sebelum terima Tuhan, selalu merasakan kayak apa ya, di hati itu rasanya kudu ngamuk ae gitu, ya, nggak ada sebab, pingin marah, ya. Jadinya pingin marah kan nggak ada sebab, jadinya merengut ae gitu, ya. Ibu saya bilang, kok niki kok metutut ae sih gitu. Ibu saya itu gitu. Padahal itu masih kecil loh saya. Ya lulus SD kayak gitu, ya, lulus SD gitu. Tapi di hati itu ada perasaan pengen ngamuk aja sih, tapi ngamuk opo ya, nggak ada sebab. Jadi akhirnya menuntut aja. Dan juga tiba-tiba itu jengkel, salah sedikit jengkel. Ada hal yang nggak beres, jengkel. Terus ada resah, rasanya nggak tenang, resah gitu loh. Kalau sekarang apa ya, galau, ya, galau. Apa yang kita pikirkan nggak tahu, cuman rasanya nggak tenang. Itu yang saya rasakan, Sehingga saya itu mengurung diri, ya. Dan memang istilahnya model saya ini pemalu gitu, ya. Pemalu dan jiwa yang nggak tenang, jiwa yang belum terima Tuhan, jiwa yang belum diselamatkan, merasa seperti itu. Sehingga saya tertutup. Tidak pernah pergi keluar, tidak punya teman, ya. Tetapi Tuhan itu sayang sama saya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Satu hal, ya, saya meskipun hatinya itu suka galau, suka resah, saya itu suka membaca. Nah, saya baca firman Tuhan, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada saya, ya, melalui firman Tuhan. Saya baca, ya, saya mengenal, oh Tuhan Yesus itu seperti ini, oh Tuhan Yesus seperti ini, ya. Dan Tuhan mulai tangkap saya, ya. Masalah yang dikasih Tuhan, sehingga remaja, pemuda, saya sudah ditangkap oleh Tuhan. Oh enak, saudara.
Puji nama Tuhan. Sejak saya terima Tuhan ya, itu rasanya hati itu, apalagi waktu itu cinta mula-mula dengan Tuhan, waduh, melebihi saudara pacaran ya, yang sudah punya pacar. Nah itu kan ada rasa ya di hati itu, wah berbunga-bunga ya, dunia milik kita berdua, dan seperti itu. Cinta dengan Tuhan itu seperti itu, bahkan lebih ya. Sejak saya terima Tuhan, mengenal Tuhan, terima Tuhan ya, ada rasa sukacita kayaknya sungai yang meluap-luap gitu, dan ingin terus ketemu dengan Tuhan, berdoa ya, baca firman Tuhan ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi, walaupun waktu itu kan nggak ngerti ya, pokoknya baca aja, baca, suka baca buku-buku ya. Waktu itu sampai saya sering ke gereja, waktu itu ada perpustakaan ya Pak Gem ya. Saya baca semua buku yang ada di sini ya. Siang-siang saya datang ngebel ya, Oma bukain ya. Nah itu ada bel. Biar Oma yang bukain. Nah itu saya baca semua buku-buku rohani. Kenapa? Karena ada damai sejahtera ya. Karena ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika kita percaya kepada Yesus. Kita menerima keselamatan itu ya saudara. Saudara harus rasakan perjumpaan dengan Tuhan, rasa sukacita, rasa damai sejahtera itu ya saudara. Sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera ini seperti orang yang ya namanya tenang ya. Apapun yang terjadi kita tenang ya. Bukannya ketika saya terima Tuhan terus nasib saya atau kehidupan selanjutnya itu nggak susah ya, tetap susah ya, tetapi ada damai ya, nggak apa-apa rasanya, tenang gitu lah ya, karena Tuhan izinkan saya berada di dalam keluarga yang menengah ke bawah ya, tetapi nggak ada damai sejahtera itu nggak apa-apa ya. Makan seminggu sekali ayam nggak apa-apa ya. Makan tahu tempe ya, pernah malah karena saya itu keluarganya besar ya, anak 4 ya ibu saya itu, sedangkan papa sudah dipanggil Tuhan. Jadi pernah mie satu itu direbus, kasih air banyak, kasih tambah garam, micin, kita makan berlima. Nah saudaraku, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Damai sejahtera, ketenangan itu tadi yang saya rasakan dulu, suka marah, sudah jengkel, tiba-tiba hilang sendiri. Saya sudah tidak pernah mikirkan lagi, saya sudah tidak pernah kudu ngamuk lagi, saya sudah juga heran, kok hilang-hilang sendiri ya? Ya, karena Roh Kudus dipekerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu. Ya. Kita harus memiliki ketenangan itu, damai sejahtera itu, ya. Supaya kita bisa menikmati kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada damai sejahtera dalam hati kita, kita enak saja melewati, ya, melewati badai, melewati lembah, melewati gunung yang tinggi. Ya, saudara akan tenang dan kuat melewati kehidupan saudara. Ya, itu adalah damai sejahtera di dalam kerajaan Allah yang harus kita cari, ya saudaraku. Kita anak-anak Tuhan, bila kita semua mengalaminya, namanya menerima keselamatannya. Jadi bukan hanya kata orang, bukan hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar kita mengalami keselamatan itu sehingga damai sejahtera itu full ya di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-7 ya, damai sejahtera itu akan melampaui seluruh kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-7 ya. Damai sejahtera yang full itu seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Ya itulah ya, yang saya alami ya. Damai sejahtera itu melampaui semua akal kita, pikiran kita, sehingga kita benar-benar merasakan ketenangan ya. Sehingga saudara itu senyum aja ya, pasti. Coba saya lihat senyumnya, semua pakai masker gak bisa lihat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita berusaha untuk mencari damai sejahtera Allah ini ya saudara.
Dan yang ketiga ya, kita kembali di dalam Roma tadi ya saudaraku, kerajaan Allah itu ya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sukacita ini ya, tadi damai sejahtera itu ketenangan, kita bisa tenang melewati apapun juga, sudah tidak ada rasa jengkel, galau, dan khawatir dan sebagainya, itu nggak ada ya. Tapi ada ketenangan sehingga kita bisa melewati apapun kondisi kehidupan kita tetap tenang ya. Yang ketiga adalah sukacita ya. Kita bisa tersenyum dengan bebas, tersenyum dengan lepas ya. Sukacita yang full ya. Sukacita yang seperti tadi saya katakan, seperti ya, yang sudah punya pacar itu ya, yang masih mengalami pacaran itu ya, ya sih. Sudah punya pacar belum ya? Nah, saudara yang dikasih itu sukacita ya, sukacita yang full, sukacita yang mengalir. Seperti kalau digambarkan itu air yang sudah penuh tapi terus tercurah, jadi dia sampai meluap-luap, meluber. Nah, itu sukacita yang dari Tuhan itu seperti itu. Dan itu akan kelihatan dari sinar wajah kita ya saudara. Setiap kehidupan kita ya. Dulu satu kali om saya yang sekarang sudah dipanggil Tuhan ya, satu kali ke rumah saya, terus di samping saya itu kan ada yang seperti paranormal gitu ya. Nah, om saya ini minta pijit gitu lah, tolong pijitan aku ya, katanya dia juga bisa pijit kan gitu, pijitan aku gitu. Nah, ketika dia pijit ya karena ada sesuatu yang tulangnya om saya ini tidak tahu kenapa gitu, dia pijit. Si bapak ini tetangga saya bilang, aduh maaf saya nggak bisa pijit sampean. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang menutupi sampean kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ya itu adalah sukacita yang dari Tuhan itu seperti melingkupi kita ya. Seperti air tadi yang katakan dia akan meluber ya, tumpah keluar, itu seperti menutupi seluruh kehidupan kita. Itulah anak-anak Tuhan. Sehingga dari raut wajah kita akan kelihatan kita ini ada damai sejahtera, ada sukacita ya. Di dalam kehidupan setiap anak Tuhan itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan ya. Dari cara bicara, dari ya saudara diem aja kalau saudara itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya, biarlah kita mengalami hal itu ya. Apalagi di akhir zaman dalam Wahyu katakan bahwa gereja Tuhan akan dipenuhi dengan kemuliaan ya. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, ada seorang wanita yang berselubungkan matahari, yang ada bulan di bawah kakinya dan mahkota bintang. Ini adalah benda-benda penerang. Jadi ini gambaran gereja, bahwa gereja itu penuh dengan kemuliaan. Setiap anak-anak Tuhan yang kita hidup benar-benar mencari kerajaan Allah, kita hidup dalam kebenaran, kita ada dalam damai sejahtera, kita mempunyai sukacita yang meluap-luap, kita akan dipenuhi dengan kemuliaan. Jadi orang lain tuh bisa tahu ya, kan ada terang ya. Matahari, bulan, dan bintang ini adalah benda-benda terang ya. Coba kalau itu kita bayangkan, kita pakai ya, matahari itu bagaimana menyinari seluruh dunia ya. Jadi kemuliaan itu seperti itu ya. Tidak terkatakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita benar-benar mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh ya. Bukan hanya saat kita dengar firman Tuhan, besok kita cari kebenaran, terus besok lali gitu ya. Tidak, saudara. Ya memang setiap kadang firman Tuhan itu lali ya. Pakai siapa yang ingat? Saya sendiri lupa. Saya buka lagi YouTube-nya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ada keinginan untuk melakukan ya. Karena setiap tantangan, setiap persoalan, jerat gitu ya. Persoalan itu datang tiba-tiba ya, wakilnya dulu. Karena itu sudah saya alami. Persoalan itu datang dengan tiba-tiba jerat gitu ya. Tetapi kalau kita ada di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan sukacita, ya, kita akan mampu menghadapi itu. Ya. Ini sudah saya alami benar-benar. Memang namanya daging, manusia itu mesti khawatir. Waduh, bagaimana ini? Ya,
Saya seperti roh saya itu seperti tola-tole mencari pertolongan. Ya apa ya Tuhan? Ya apa ya Tuhan? Ya. Tapi Tuhan katakan tenang. Ya. Akhirnya tenang. Saya pikir Tuhan, ya, seperti kita menyembah Tuhan tolong. Dan pasti Tuhan beri pertolongan. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya. Yakin itu. Yang terpenting adalah saudara hidup di dalam kebenaran. Saudara hidup sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan saudara harus alami itu. Kalau menjadi anak Tuhan sampai saat ini saudara tidak alami kebersamaan dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi saudara rugi, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seluruh kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita jangan memang ya cita-cita itu penting, ya. Cita-cita jadi seperti ini, ya. Kalau punya cita-cita ini harus belajar. Ya. Tetapi itu semuanya dikatakan Tuhan itu tambahan saja, ya. Tambahan saja. Kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, kerajaan Allah dengan seluruh kebenarannya sesuai dengan kemauan Tuhan, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan berikan lebih, ya. Tambahan itu lebih, ya. Kalau orang Jawa, apalagi ibu-ibu, kalau belanja itu mesti minta lebihnya, ya. Minta embuhnya. Nah ini adalah imbuhan ada. Ya, setiap kelebihan-kelebihan kita yang Tuhan izinkan kita miliki itu adalah imbuhan, ya. Itu adalah tambahan di hadapan Tuhan. Dan jangan itu yang kita cari lebih dahulu, ya. Aku tak kerja isuk sore awan bengi, ya. Senin sampai Minggu. Kapan kita ke gerejanya? Ya saya ngomong, tapi ini saya alami, ya, karena suami saya lagi kerja seperti itu, ya. Saya sampai dower ngomongnya. Cuman sekali tadi datang ibadah. Ya, ini pergumulan juga, saudara yang dikasih Tuhan. Iya, mencari tambahan dalam kehidupan kita itu sampai seperti itu. Ya. Kerja isuk banting tulang sampai potong kabeh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan tidak mau seperti itu. Dan saudara harus pegang janji Tuhan. Ya, kita tetap harus kerja. Ya. Kita harus kerja. Tetapi jam-jam mencari kebenaran firman Tuhan, jam-jam mencari kerajaan Tuhan, itu dahulukan. Itu cari terlebih dahulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Imbuhannya itu akan ditambahkan kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Seperti Daud katakan, ya. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran Allah, kita tidak akan pernah mengalami hal yang sampai titik ke bawah, ya. Mazmur 37 ayat 25 katakan bahwa kita baca saja Mazmur 37, ini pengalaman Daud, ya saudaraku. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya sampai seperti ini, ya. Daud alami itu. Dia sebelum menjadi raja, bahkan sesudah menjadi raja, dia alami hal yang begitu luar biasa, ya. Berapa kali dia harus lari, berapa kali dia harus sembunyi, ya. Dia katakan bahwa dari dia muda sampai dia tua, dia melihat setiap pertolongan Tuhan, dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta, ya. Demikian pun dengan kita, saudara yang dikasih Tuhan maunya kita mencari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Umur kita akan ditambahkan, rezeki kita ditambahkan, kesehatan kita akan ditambahkan. Pasti kita menginginkan semua itu, ya. Kita mau tetap sehat, ya, jauh dari COVID, ya.
Tetapi kita tetap juga harus jaga kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Bukan menantang. Pasti Tuhan akan tambahkan kesehatan padaku. Kesana-sana tidak pakai masker, ya. Itu namanya menantang Tuhan, ya. Bukan taat kepada kebenaran, tidak saudara, ya. Kita harus belajar di dalam kebenaran. Daud katakan anak cucunya tidak pernah meminta-minta, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai titik terbawah, bahkan meminta-minta, tidak, ya. Saya alami bahwa sejak papa saya meninggal itu kehidupan kondisi keuangan langsung jret, ya. Karena papa saya itu musisi, ya. Jadi setiap show itu bayarannya gede, ya, gitu. Jadi waktu masa kecil saya ya lumayan enak lah. Ya, tetapi ketika dia dipanggil Tuhan langsung kehidupan jret gitu. Apalagi ibu saya itu wong deso, ya. Jadi nggak tahu harus berbuat apa, nggak bisa kerja, ya. Ya hanya jadi ya kerja ya ikut pabrik gitu aja. Ya seperti tadi saya katakan sampai misa itu kita makan bersama. Tetapi tidak pernah Tuhan izinkan kita meminta-minta, ya. Bahasa kasar yang ngemis-ngemis. Gak pernah. Saya melihat sendiri kemurahan Tuhan. Ya saya ditinggal orang papa saya itu saya umur 9 tahun. Nah saya tidak pernah melihat kita meminta-minta, ya. Kerja ya kerja, orang tua saya kerja, ya. Untungnya waktu ibu saya itu waktu itu kenapa Tuhan izinkan dibanting seperti itu, ya? Karena orang tua saya ini Kristen KTP doang. Kristen KTP yang tidak pernah ke gereja. Akhirnya Tuhan hantam badainya, ya rumah tangga itu Tuhan angkat kepala keluarganya, ya. Jadi mama saya akhirnya ibu saya kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mencari, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia setia ke gereja, dia setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Bahkan ketika dia mau ibadah itu tengah minggu, ya Rabu itu sudah mendung petang dedet, ya. Dia tetap pergi ibadah, ya. Enggak, aku mau tetap ketemu Tuhan. Aduh mes, saya itu panggilnya mes. Aduh mes, sebentar ya, pakai bingung. Aduh mes, ini mau hujan, nanti tengah jalan kehujanan. Wes aku tak budal saiki, ya. Ibadah itu jam 7, dia berangkat jam 5, ya. Karena dia tidak mau keduluan hujan. Itu karena kesetiaannya dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan sejak itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, walaupun dari kecil-kecil kami, ya. Dan saya melihat ini ayat ini, dan semuanya itu akan ditambahkan kesehatan, ya, kekuatan, ya. Ya mungkin Tuhan tidak memberikan yang lebih sama saya jadi kaya, tidak, ya saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita meminta-minta, tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan selalu berikan kecukupan, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga contoh yang kedua, ya, saya ngambil contoh, ya ada orangnya di sini, ya. Maaf ya, saya ambil contoh dari Ibu Dewi, ya saudara. Karena saya saksi mata, ya, saksi mata dan bersama-sama berjuang bersama, ya. Pada saat Ibu Dewi alami kondisi yang Tuhan izinkan, ya, tidak pernah dia meminta-minta, tidak pernah Tuhan sampai biarkan tergeletak, tidak. Yang penting kita mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan tuntun setiap kehidupan kita, ya. Kalau minggu dia dari Benowo sana, kalau ibadah, ya harus naik bemo, ya. Dengan anak yang kecil-kecil gitu, ya. Ya, tante saya kok bilang, aduh satu tumo, ya, yang gendong, yang gandeng, ya, dorong bekalnya, ya. Kalau dari sana ke sini, ya, naik bemo, ya. Kadang kalau dari sini setelah ibadah kan ke rumah saya gitu, ya. Dan kita senang, ya, saya senang sekali, ya, waktu itu karena jadi keluarga besar, ya. Biasanya saya cuma berdua, sunyi sepi, ya. Waktu itu saya jadi punya keluarga besar, gitu. Sampai sore nanti pulang. Kalau mendung itu yang bahaya, ya. Ya. Dengan anak yang satu tumo itu tadi, ya.
dengan gerondelan, harus naik becak dulu, terus ganti bemo, ya. Nanti di tengah jalan anaknya pada tidur, sudah nyampe bingung mau turunnya gimana. Nah, ya, tetapi Tuhan selalu jaga ya. Tidak pernah ada kejahatan yang terjadi di bemo ya. Dan nyampe ada yang ngewangin gendong menurunkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia selalu bercerita curhat kepada saya. Saya melihat tidak pernah Tuhan tinggalkan sampai meminta-minta, tidak. Saya saksi hidup, saya alami kehidupan ini. Yang pertama adalah dia mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini adalah resep kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Cari dulu kerajaan Allah. Kata mencari ini saudaraku, kalau kita kehilangan sesuatu ya, apalagi ya benda yang kecil, golek ini tuh muangel kan. Apalagi suka pelupa, dedek ini sudah lupa. Kemana ya? Aduh, saya mana sel? Ini sudah faktor U ya, kadang-kadang sudah lupa. Sel mana? Mama taruh mana? Bukan rumah. Ayo golek, cari. Nggak ketemu Asus, jangan wes. Nanti tiba-tiba lo lagi sel, mesti ya gitu. Nah, saudaraku, mencari itu sesuatu yang yang harus dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, harus diingat tadi terakhir kali bagaimana gitu ya. Yaitu harus ketelitian dan kesungguhan dan kesabaran untuk mencari. Jadi Tuhan juga mau ya, kita mencari kerajaan Allah itu seperti ini ya. Mencari dengan kesungguhan, dengan ketelitian, dengan kesabaran kita mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ini adalah resep yang Tuhan berikan. Kalau saudara ingin ya tambahan-tambahan dalam kehidupan kita, ya, kuncinya hanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah kita semuanya belajar bersama-sama untuk terus mencari kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita, menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Allahku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Cari ketenangan, hanya ku nemu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban bersama dia hatiku damai walau dalam
datang pada Tuhan. Curahkan isi hatimu. Dia dekat. Dia dekat. Dia Bapa kita yang kita sembah. Dia Bapa yang mengasihimu. Tidak pernah seorang Bapa menolak anaknya. Rasakan suara Roh Kudus. Kalau saat ini bicara pada saudara, lembutkan hatimu. Kalau ada kepahitan, lepaskan kepahitan, lepaskan ketakutan, supaya damai itu ada. Haleluya. Yesus. Amin. Nama Dia hatiku damai. Ini yang kami berdoa. Ya Yesus. Nama Dia hatiku tenang. Ini yang kami perlukan Tuhan. Biarlah WA sehingga menyanyikan pujian. Letakkan bebanmu pada Tuhan. Jangan pergi ke ibadah hanya kebiasaan, tapi luangkan waktu dalam ibadah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Cari wajah Tuhan. Yesus, apapun sekarang masalahnya, katakan Tuhan, ini aku Tuhan yang berbeban berat. Silakan angkat tangan saudara. Biarlah Tuhan menilai hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lihat biarlah kita datang pada Tuhan. Engkau boleh menangis di depan Tuhan. Tuhan taruh air matamu dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan memeluk engkau karena Dia Bapa yang baik. Tidak pernah kau dibiarkan sendiri. Dia penuh perhatian. Dia tersenyum dari tahtanya di surga. Apapun masalah tentang pekerjaan, tentang anak, tentang apapun, tentang suami, tentang mertua, letakkan di kaki Tuhan. Angkat tanganmu, biar Tuhan yang turun tangan. Yesus. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara. Pagi ini biarlah damai itu mengalir. Saya undang Kak Erna untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Yesus, amin. Pujikan. Sekali lagi bersama-sama katakan bersama Dia hatiku
Masyanta kaya rana labada syakana labatu. Rapakana labada shikaya rata kasyanta ya rana labas. Bapak Yohanes, ketahuilah bahwa Allah mengasihi engkau. Situasi keadaan yang tidak menentu mungkin membuat engkau bingung. What next? Apa yang harus kamu lakukan? Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Saat ini pun Dia ada bersama dengan engkau. Dia selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Yakinlah, percayalah bahwa Dia bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Tuhan dan engkau yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah bahwa saat ini Dia sedang membuka jalan bagimu. Apapun juga kata orang, gak usah kau dengarkan. Tetap pandang kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang menjadi jawaban. Izinkan terus Dia beracara di dalam kehidupanmu secara pribadi dan juga rumah tangga. Dan saatnya kau akan melihat bahwa Dia telah bekerja sesuai dengan rencananya atas hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami meyakini tidak ada satupun di antara kami yang ada di tempat ini tidak ada di dalam rencana Tuhan. Semua kami ada di dalam rencana-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada satupun yang memberi jawaban pasti dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup. Karena itu Engkau mengingatkan kepada kami, kalaupun toh ada hal-hal yang melenceng dari hidup kami, hari ini kembali Engkau mengingatkan untuk kami mencari kerajaan Allah, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenaran itu adalah pribadi-Mu sendiri. Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mensyukuri bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau memberi jaminan yang pasti kepada kami bahwa di dalam Engkau ada damai yang tidak diberikan oleh dunia. Sukacita yang kami tidak dapatkan dimanapun kami berada, hanya di dalam Engkau. Karena itu Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk kami mencari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kami menjadi pribadi-pribadi pilihan Allah. Sehingga ketika kami mulai melenceng, ketika kami mulai ragu, Roh Kudus kembali mengingatkan kepada kami. Firman-Mu kembali menegur untuk kami kembali kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Seperti pagi hari ini, kami yakin tidak ada satupun di antara kami yang tidak terberkati. Semua kami diberkati oleh firman. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami, hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau jawaban kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kekhawatiran, ketidakpastian di dalam hidup kami, saat ini kami sudah menemukan jawabannya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami, menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hamba-Mu Ibu Yanti. Hal-hal yang lebih lagi Tuhan singkapkan kepada hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh menjadi kesaksian dimanapun hamba-Mu berada.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ini karena kasih-Mu, anugerah-Mu untuk jemaat tempat ini. Engkau begitu mengasihi jemaat-jemaat yang sederhana Tuhan. Engkau yang melihat hati mereka Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah kesederhanaan kami Tuhan, satu hal hari ini kami diingatkan kembali untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati jemaat Tuhan, mulai anak-anak sekolah minggu yang belum bisa beribadah, pemuda, remaja, dewasa, yang juga yang lanjut usia yang juga tidak bisa beribadah bersama kami Tuhan. Tapi berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati. Mungkin yang bergolong berat, yang sakit, Tuhan Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Ayo berdoa untuk orang lain, para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Jerih mereka tidak sia-sia. Terima kasih Bapak. Di tengah-tengah kami juga ada Bapak Samuel dan tim Tuhan yang akan memberkati jemaat tempat ini Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati, membalas, memberkati tim ini Tuhan untuk demi kemuliaan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sehingga yayasan ini, tim ini bekerja dari hari ke hari untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan terus memakai mereka untuk jadi berkat bagi sesama di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Tetap kerendahan hati Tuhan memberi kepada mereka, tapi namamu yang dipermuliakan, yang memberkati sekali lagi. Jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Terpujilah namamu. Kiranya damai dan sukacita, berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap jemaat mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.